Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Naufal FAK. Kali ini kita masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi Modul 1 Konsep Dasar Literasi dan Numerasi. Materi 1D Perkembangan Numerasi. Miskonsepsi 1D1. Miskonsepsi perkembangan numerasi. Selamat datang pada modul perkembangan numerasi. Di sesi pembelajaran ini, mari kita menengok ke belakang pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan numerasi. Di bawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu proses pemahaman awal perkembangan numerasi. Silakan menuliskan jawaban pada kolom yang tersedia. Question 1. Apakah numerasi mulai bisa dikenalkan ketika anak berusia 2 tahun? Pernah membaca atau melihat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa perkembangan numerasi seorang anak dimulai ketika memasuki tahapan early childhood, yaitu ketika berumur 2-6 tahun. Seperti sebuah flyer di bawah ini. Perkembangan literasi dan matematika dimulai saat si kecil memasuki tahapan early childhood. Kapan sih tahapan early childhood? 2-6 tahun. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Kurang setuju. Perkembangan numerasi seorang anak dimulai sejak dia lahir. Next page. Question 2. Apakah anak-anak di usia prasekolah sudah harus bisa menghitung dengan lancar dan mampu menghafal tabel perkalian? Tidak harus. Question 3. Apakah numerasi adalah konsep matematika dasar yang hanya perlu dipelajari pada tingkatan sekolah dasar dan menengah? Kurang setuju. Numerasi dapat dipelajari sampai seterusnya. Next page. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Untuk memberikan jawaban silakan klik finish. Mari kita lihat kunci jawabannya. Question 1. Apakah numerasi mulai bisa dikenalkan ketika anak berusia 2 tahun? Pernah membaca atau melihat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa perkembangan numerasi seorang anak dimulai ketika masuk ke tahapan early childhood, yaitu ketika berumur 2-6 tahun. Seperti sebuah flyer di bawah ini. Perkembangan literasi dan matematika dimulai saat si kecil memasuki tahapan early childhood. Kapan sih tahapan early childhood? 2-6 tahun. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Tak ada yang salah dengan pernyataan di atas, hanya saja mungkin sedikit kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya tahap perkembangan numerasi sudah bisa dilihat sejak anak masih berusia di bawah 1 tahun. Banyak yang berasumsi bahwa numerasi sebatas kemampuan tentang mengenal angka-angka atau ilmu berhitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang baru bisa dipelajari atau diperkenalkan ketika anak sudah memasuki usia prasekolah. Padahal numerasi tidak hanya sebatas itu saja. Perkembangan numerasi bahkan bisa dilihat dari contoh-contoh sederhana
yang sering terlihat pada seorang bayi yang mungkin selama ini dianggap bukan bagian dari perkembangan numerasi. Misalnya, menurut Canadian Child Care Federation 2009, ekspresi terkejut dari seorang anak yang berumur 2-4 bulan ketika sebuah boneka meloncat lebih banyak dari yang biasanya mereka lihat sudah memperlihatkan adanya perkembangan numerasi pada anak tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa semenjak bayi, seorang anak sudah mampu mengenali pola dengan mengamati apa yang ada di sekitarnya, dan pola merupakan bagian dari numerasi. Question 2. Apakah anak-anak di usia prasekolah sudah harus bisa menghitung dengan lancar dan mampu menghafal tabel perkalian? Beberapa orang tua juga terlihat khawatir ketika pada usia prasekolah seorang anak belum bisa melakukan operasi hitung dengan lancar, sehingga masukkan anaknya ke lembaga kursus agar bisa berhitung dengan cepat. Lagi-lagi tidak ada yang salah dengan keputusan ini. Hanya saja dikhawatirkan akan ada tahapan-tahapan perkembangan numerasi yang terlewatkan, karena anak langsung diberikan konsep berhitung cepat dengan hafalan dan latihan atau drill. Padahal anak-anak di usia prasekolah ini diharapkan tidak hanya sekedar bisa menghafal angka-angka atau menghafal tabel perkalian, tapi lebih agar mereka bisa memahami konsep dasar serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan atau tanpa bantuan benda-benda konkret. Hal-hal yang bersifat hafalan cenderung lebih mudah dilupakan dikarenakan otak manusia bekerja cerdas dengan membuang memori yang tidak bermanfaat. Beberapa kasus di bimbingan belajar, murid dilatih menghafal rumus atau cara cepat untuk menghadapi ujian tanpa adanya penjelasan mengenai konsep dasar. Akibatnya setelah ujian selesai, maka rumus atau cara cepat tersebut sudah dilupakan. Soal ketiga, apakah numerasi adalah konsep matematika dasar yang hanya perlu dipelajari pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama? Ada pandangan yang beranggapan bahwa untuk anak yang sudah berada di usia sekolah menengah atas atau orang dewasa sudah tidak perlu lagi mempelajari numerasi. Hal ini disebabkan karena numerasi dianggap sebatas ilmu dasar matematika yang hanya perlu dipelajari di tingkatan sekolah dasar. Anggapan ini tentu saja tidak tepat. Numerasi memang tidak memerlukan kemampuan matematika yang tinggi, namun tidak berarti bahwa kepercayaan diri kita terhadap kemampuan matematika dasar yang kita miliki sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena seringkali permasalahan yang kita hadapi dalam dunia nyata justru lebih kompleks, sehingga memerlukan kemampuan numerasi yang baik. Nasional Numerasi 2012. Ini artinya belajar numerasi sudah bisa dilakukan semenjak seorang anak baru lahir dan akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa. Tentu saja dengan kemampuan-kemampuan numerasi yang berbeda pada setiap level perkembangannya. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Finish review. Back to course. Konsep 1D2. Konsep perkembangan numerasi. Setelah kita mempelajari latar belakang munculnya miskonsepsi perkembangan literasi dan bertanya jawab mengenai beberapa miskonsepsi perkembangan numerasi, mari kita perkuat pengetahuan dan pemahaman kita perihal perkembangan numerasi itu. Silakan pelajari materi yang diberikan pada setiap halaman dan berikan ringkasan singkat menggunakan bahasa sendiri untuk lebih memperkuat materi. Refleksi miskonsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan numerasi, memperoleh nilai dan membandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan.
Pada kegiatan ini mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini. Saya tulis tadi miskonsepsinya. Kita set. Kita cocok dengan miskonsepsi tadi. Setelah diberikan jawaban, tuliskan di situ. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan Next. dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan tidak berdiri. Coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk gerak-gerak dari Pembahasan miskonsepsi. Bapak Ibu silakan menyimak pembahasan miskonsepsi berikut ini. satukan kedua tanganmu, berjinjit sesuka hatimu. Terima kasih sudah diberikan materi pembahasan miskonsepsi. Next. Pengantar. Dalam modul ini akan dibahas secara garis besar tahapan-tahapan numerasi, dimulai dari ketika seorang anak baru lahir, memasuki usia balita, prasekolah, sekolah, sampai menjadi orang dewasa. Pentingnya kemampuan numerasi sudah banyak diakui dan diperkenalkan di berbagai negara maju, di antaranya di Australia, Kanada, UK, dan Amerika. Setiap negara memiliki cara dan standar tersendiri dalam menyusun tahapan perkembangan numerasi yang disesuaikan dengan konteks dan kurikulum pendidikan di masing-masing negara tersebut. Next. Perkembangan numerasi. 1. Kurikulum numerasi di negara-negara maju. Kanada, lahir sampai usia prasekolah 0 sampai 6 tahun. Canadian Child Care Federation 2009 menjabarkan perkembangan numerasi anak dari semenjak lahir sampai berusia 6 tahun. Menurut Canadian Child Care Federation 2009, perkembangan numerasi sudah bisa dilihat dari semenjak anak tersebut lahir. Semakin bertambah usia, maka kemampuan numerasi seorang anak juga akan semakin berkembang. Australia, usia sekolah 6 sampai 15 tahun, TK sampai kelas 10. Untuk tahapan perkembangan numerasi dalam pembelajaran di sekolah, beberapa negara seperti Australia membaginya ke dalam beberapa tahapan yang berkesinambungan. Kesinambungan pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah learning continua ini mengisyaratkan bahwa peserta didik membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dari waktu ke waktu. Materi yang mereka pelajari di tahun-tahun sebelumnya akan mendukung pembelajaran berikutnya. 2. Kurikulum numerasi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kurikulum pendidikan di Indonesia? Di manakah numerasi bisa ditemukan?
3. Constraint Pictorial Abstract Teori CPA. Pernahkah Bapak Ibu menggunakan alat peraga atau manipulatif dalam pembelajaran matematika? Jika pernah, apakah alasan Bapak Ibu menggunakan alat peraga tersebut? Kita jawab pertanyaan, pernah ataukah tidak dengan alat pembelajaran matematika? Bagi Bapak Ibu yang ngajar matematika mestinya pernah. Tapi Bapak Ibu yang bukan guru matematika barangkali belum pernah, atau mungkin juga pernah ketika menyisipkan materi tertentu yang ada hubungannya dengan hitung-menghitung atau berhubungan dengan matematika. Kita jawab saja di sini. Dari perkembangan numerasi. Pada bahan bacaan berikut ini Bapak Ibu akan mendalami tentang perkembangan numerasi. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi. Tanda plus untuk memperbesar tampilan materi. Tanda kotak untuk menampilkan materi full screen. Tanda panah untuk mengunduh materi. Minus plus kotak tanda panah. Baca. Terima kasih materi yang diberikan. Perkembangan numerasi. Bapak Ibu dapat mempelajari perkembangan numerasi secara visual melalui kegiatan berikut ini. Terima kasih infonya. Presentasi perkembangan numerasi.
Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi, tanda minus, plus, kotak, dan tanda panah. Tahapan perkembangan numerasi. Ada 18 halaman. Next. Penutup. Selamat Bapak Ibu telah mempelajari materi perkembangan numerasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan peserta lain untuk membahas studi kasus tentang materi ini. Back to class. Satu D3 studi kasus perkembangan numerasi. Setelah mempelajari perkembangan numerasi pada bagian ini, Bapak Ibu akan diberikan beberapa kasus yang berkaitan dengan tahapan perkembangan numerasi. Diskusikanlah dua kasus tersebut dengan peserta lain dalam forum ini. Kasus 1. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Murid kelas 2 SDN Majalengka akan berkunjung ke Museum Pendidikan di Lembang. Ibu guru berencana untuk menyewa bis yang berkapasitas 16 orang. Jika jumlah murid kelas 2 semuanya adalah 40 orang, maka bus yang harus disewa oleh ibu guru adalah sebanyak titik-titik bus. Dina dan Tia adalah murid kelas 3 SD. Ketika menyelesaikan permasalahan di atas, Dina dan Tia memberikan jawaban yang berbeda. Dina menjawab 2,5 dan Tia menjawab 3. Dari ilustrasi di atas, bagaimana Bapak Ibu terkait tahap perkembangan numerasi dari kedua murid tersebut? Kedua murid Dina dan Tia, perkembangan numerasinya agak berbeda. Dari hasil jawaban yang diberikan kedua anak tersebut, terlihat bahwa Tia mempunyai perkembangan numerasi yang lebih bagus daripada Dina. Studi kasus perkembangan numerasi. Kita tulis di sini. Kemudian jawabannya tadi kita tulis, yaitu perkembangan kedua anak, perkembangan numerasi kedua anak. Yang berbeda. Bermaling. Cek tugas. Studi kasus 1D3 sudah dicentang biru, berarti materi 1D sudah selesai, yaitu perkembangan numerasi. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.